Shalom, kita berjumpa lagi di dalam intisari pembelajaran sekolah Sabat dewasa dan kita sudah masuk di pelajaran yang kedua bagi kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Dan tajuk pada kali ini adalah asas perjanjian. Dan sebelum kita teruskan, saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami mengundang Roh Kudus mengisi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, maka kami akan memperolehi berkat daripadanya dan akan membina kehidupan kami sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan melihat beberapa hal yang akan menjadi intipati, dan terlebih dahulu kita lihat dahulu ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita, yaitu Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku. Disesuaikan dengan Alkitab versi Borneo. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat ya latar belakang daripada apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, pertama sekali kita tahu bahwa dunia telah jatuh di dalam dosa. Dan karena dunia telah jatuh dalam dosa, Tuhan menjelaskan dasar-dasar keselamatan itu kepada Adam dan Hawa. Dan sejak itu Tuhan secara berperingkat menyatakan rencananya, yaitu rencana keselamatannya itu kepada manusia secara berperingkat-peringkat. Dan Tuhan menjelaskan keselamatan itu sebagai perjanjian kekal antara manusia dan Dia sendiri. Artinya perjanjian kekal yang Tuhan bakal ikat dengan manusia adalah berintikan kepada pelan keselamatan manusia itu sendiri. Nah, perjanjian itu diungkapkan berulang kali di dalam suasana yang berbeza-beza di dalam sejarah manusia. Dan perjanjian yang terakhir yang Tuhan telah katakan adalah perjanjian baru. Itulah sebabnya sepanjang minggu ini kita akan belajar asas perjanjian, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, dan perjanjian baru. Kalau kita lihat subtopik yang pertama, perjanjian kekal, dialaskan dengan Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, edisi Borneo katakan, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku. Dan kita lihat bahwa Tuhan memanggil semua orang, setiap orang untuk memiliki hubungan dengannya menerusi perjanjian. Dan perjanjian itu disesuaikannya mengikut zaman, tempat, dan orang-orang yang terlibat pada zaman itu. Dan perjanjian itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani disebut berith, yang bermaksud surat wasiat atau keinginan terakhir. Saya teringat kalau ada orang yang masuk penjara dan bakal dihukum hukuman mati, dia akan ditanya, apakah keinginan terakhirnya sebelum dilaksanakan hukuman tersebut. Mungkin ini boleh menggambarkan tentang surat wasiat dan keinginan terakhir yang Tuhan telah ikat dan mau ikat dengan setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, dasar dari perjanjian itu ada 3. Mari kita lihat satu persatu dan fahami ini dengan jelas. Yang pertama, Tuhan menegaskan janjinya ini dengan sumpah. Maksudnya Tuhan melaksanakan janji ini dengan sumpahnya kepada janji tersebut, sebagai meneguhkan janji tersebut. Dan ini terdapat dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17. Kemudian, untuk janji ini terlaksana dalam setiap pribadi manusia, individu harus berkomitmen untuk taat kepada Tuhan sesuai dengan Ulangan pasal 4 ayat yang ke-13. Dan yang terakhir, ke semua janji-janji yang kita akan pelajari hari ini, semuanya itu akan digenapi dan digenapi di dalam keselamatan yang telah
dilaksanakan sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini sesuai dengan nas yang terdapat dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Jadi sistem korban yang ada di perjanjian lama itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus yang akhirnya akan terkorban di salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Lalu di dalam pembelajaran subtopik yang seterusnya, perjanjian dengan Nuh. Oke. Ini adalah sub perjanjian yang pertama sebenarnya. Dan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 18. Dan akan tetapi, kata di sini, aku mengikat perjanjianku dengan kamu, kamu beserta dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam batra tersebut. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara, inilah gambar-gambar ilustrasinya yang menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh Nuh di dalam ikatan perjanjiannya dengan Tuhan. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian bilateral. Apakah ini? Tuhan berjanji untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan siapa sahaja yang sebenarnya mau beserta mereka dalam batra itu. Tetapi untuk janji itu menjadi kenyataan, maka Nuh harus mempercayai janji Tuhan itu dengan inisiatif membangun batra yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan kemudian bukan saja membangun tetapi Nuh dan keluarganya dan siapa saja yang mau percaya masuk ke dalam batra itu supaya Tuhan dapat menyelamatkan mereka. Jadi di dalam posisi ini kita melihat bahwa Tuhan memang setia dengan firman-Nya. Yang membatalkan dan yang mencegah dari firman itu berlaku adalah apabila manusia mengeraskan hati dan menolak dari menerima perjanjian Tuhan yang membawa kebaikan kepada mereka. Nah, perjanjian dengan Nuh ini ya dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan terpaksa memusnahkan manusia yang bejat di dalam dunia ini dan hanya meninggalkan mereka yang masih lagi memiliki kepercayaan dan memiliki hubungan yang rapat dengan Tuhan. Dan kita lihat bahwa hanya keluarga Nuh yang terselamat di dalam air bah yang melanda dunia itu oleh sebab yang lainnya tidak mau bertobat walaupun telah ditobatkan dalam suatu jangka masa yang panjang menerusi khotbah demi khotbah dan pengajaran dan pemberitaan perkabaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Seterusnya kita lihat di sini perjanjian dengan Abraham. Kita tahu Abraham sebelum namanya bertukar menjadi Abraham, dia adalah Abram. Dan apa yang Alkitab katakan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini mulai daripada Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Nah, sebelum perjanjian rasmi dengan Abraham berlaku, Tuhan berjanji terlebih dahulu untuk memberkati dia dan memberkati semua bangsa di bumi melalui dia. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga yang ketiga. Kemudian artinya juga Tuhan berjanji kepadanya bahwa juru selamat dunia akan menjadi salah satu daripada keturunannya. Sesuai dengan Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, begitulah hubungan antara Tuhan ya dengan Abraham. Tuhan meresmikan perjanjian dengan dia di dalam Kejadian 15. Karena apa? Karena Abraham percaya pada janji Tuhan dan dia dibenarkan oleh imannya terhadap janji yang Tuhan telah berikan kepadanya. Masih ingat lagi apa yang berlaku ketika Tuhan memanggil pertama Abraham adalah untuk keluar dari kampung halamannya menuju ke suatu tempat yang tidak dikenalinya, tetapi dia pergi karena dia mendengarkan suara Tuhan berbicara kepadanya. Dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah suatu respon iman atas segala sesuatu yang dia lakukan bagi kita sesuai dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Lalu apa yang kita boleh katakan di sini sebenarnya adalah menurut Abraham apa yang dia lakukan adalah untuk mempercayai janji Tuhan dilaksanakan kepadanya. Seperti itulah juga
kita harus mengambil posisi positif seperti Abraham. Seterusnya, janji dengan Musa. Kalau kita lihat di dalam bahagian ini, ya, dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, kita mengulangi lagi ayat hafalan kita sekarang. Jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku. Apa yang berlaku ketika Musa menjadi pemimpin kepada bangsa Israel? Tentu sekali ini sudah jauh berbeza dengan perjanjian yang diikat bersama dengan Abraham sebelumnya. Nah, sampai waktunya orang-orang Israel menjadi hamba abdi kepada bangsa Mesir untuk ratusan tahun lamanya. Dan ini akhirnya membawa hati yang pedih kepada Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kepada mereka dan menjadikan Israel sebagai bangsa yang paling dekat kepadanya. Sebab itu di dalam perjanjian dengan Musa yang mewakili bangsa orang Israel, maka Tuhan katakan kepada Musa bahwa bangsa ini aku pilih. Ya, aku telah pilih, sebab itu aku mau mengadakan hubungan yang khusus dengan mereka. Sesuai dengan Kejadian 17 ayat 7 hingga 8 dan Keluaran 19 ayat yang kelima. Nah, persyaratan yang kedua daripada perjanjiannya dengan Musa yang mewakili bangsa Israel adalah mereka dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Tuhan mau memberkati mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Dan yang ketiga, Tuhan pada waktu inilah, di zaman Musa memimpin bangsa Israel inilah, Tuhan telah menurunkan lo batu, yaitu Taurat, untuk mereka jadikan panduan dalam kehidupan mereka dan mentaati hukum Taurat itu sepanjang kehidupan mereka. Dan sebab itulah maka perjanjian Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu dan untuk memimpin bangsa itu akan kekal selagi mana mereka setia kepada hukum-hukum Tuhan, terutamanya hukum 10 yang telah diberikan khusus kepada bangsa itu. Dan kita lihat di sini bahwa inilah suatu perjanjian yang sebenarnya adalah kasih. Isi intipati daripada perjanjian antara Tuhan dan Musa bagi pihak bangsa Israel itu adalah perjanjian kasih. Tuhan mengambil langkah yang pertama sekali lagi untuk menyelamatkan Israel daripada perbudakan. Kemudian dia memberikan mereka hukum untuk mematuhi sebagai tanggapan mereka yang wajar terhadap hukum ataupun perjanjian Tuhan yang telah diberikan, diikat kepada mereka, diikat bersama dengannya. Ya, jadi begitulah juga Injil. Pertama Tuhan datang ke dunia, kemudian mati di salib untuk dosa kita, dan dia membantu kita untuk hidup taat melalui tauladan kehidupannya di dunia ini. Nah, sebab itu di dalam Ellen G. White, ya, tulisan Ellen G. White, Our Higher Calling, Januari 18, menuliskan dengan menguraikan Keluaran 19 ayat yang kelima, katanya di sini, perjanjian ini diberikan tidak hanya untuk Israel, tapi juga untuk semua yang taat pada firman Tuhan. Mereka yang hidup di tengah-tengah bahaya zaman akhir boleh menyadari bahwa sama seperti pada awal pengalaman mereka, kebenaran menyatukan mereka dengan juru selamat. Demikian pula dia yang adalah perancang dan penyempurna iman, mereka akan menyempurnakan pekerjaan yang telah dia mulai bagi mereka. Allah itu setia, dan oleh siapa kita dipanggil untuk bersatu atau bersekutu dengan putranya. Apa yang dimaksudkan di sini adalah walaupun panggilan dalam Keluaran 19 itu seolah-olah menyebut bangsa Israel, tapi Ellen G. White melihat itu bahwa ini bukanlah perjanjian mereka semata-mata, tetapi perjanjian kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman, termasuklah kita yang ada di penghujung zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, seterusnya kita pelajari perjanjian yang baru, dan kita lihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 31, di sini nyatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Apakah dia ini? Mengapa perlu ada perjanjian baru sedangkan sudah ada perjanjian yang lama? Apa kaitannya dengan perjanjian kekal Tuhan yang berintikan perjanjian untuk menyelamatkan manusia? Mari kita lihat seterusnya. Di dalam satu ayat, yaitu Yeremia pasal 31, Tuhan menyebut bahwa dia adalah suami kepada bangsa Israel itu, tetapi mereka berulang kali
sebagai istri kepada Tuhan, dan Tuhan adalah suami kepada mereka, mereka tidak mentaati perjanjian dan ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan sebab itu, janji-janji itu terbatal oleh sebab ketidaksetiaan manusia. Dan kita lihat sini, bagaimanapun Tuhan sentiasa mengambil inisiatif, dan Tuhan memulakan perjanjian baru yang merupakan kelanjutan daripada perjanjian-perjanjian yang sebelumnya yang kita sebut sebagai perjanjian lama yang digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Namun perbezaannya dengan perjanjian baru dan perjanjian lama ini bahwa Tuhan menjanjikan hubungan yang lebih dekat antara manusia dengan dirinya. Bagaimana itu? Tuhan menyatakan di dalam Yeremia pasal 31, kita membaca di dalam beberapa ayat 31, 32, 33, dan 34. Kalau dipendekkan semua ayat itu sebagai berikut, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan di sini sekali lagi Tuhan mengambil langkah yang pertama dan menyelamatkan kita. Dan kita sepatutnya memberikan respon untuk mentaati dan untuk mematuhi hukum Tuhan yang Tuhan telah tempatkan di dalam hati kita. Nah, apa yang Ellen G. White katakan di dalam The Great Controversy dalam Alkitab, tabiat yang saleh dan yang bertahan dalam hubungan antara Kristus dan gerejanya dilambangkan dengan persekutuan nikah. Tuhan telah menggabungkan umatnya dengan dirinya oleh suatu perjanjian hikmat. Ia berjanji menjadi Allah mereka dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya, dan hanya kepunyaan dia sendiri. Nah, di sini sekali lagi Ellen G. White memberikan ulasan bahwa hubungan perjanjian antara Tuhan dan manusia itu ibarat persekutuan dalam pernikahan, di mana Tuhan adalah pengantin lelaki dan perempuan adalah manusia itu sendiri. Dan perhubungan ini hanya akan bertahan secara pribadi apabila kita mentaati dan sentiasa akur kepada syarat-syarat hubungan perjanjian itu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, umat-umat Tuhan diumpamakan sebagai umat yang disebut sebagai pengantin perempuan dari Tuhan sendiri. Dan inilah sebabnya bahwa mereka perlu hubungan perjanjian yang dimeterai dengan ikatan yang begitu kukuh, yaitu ikatan perjanjian dari Tuhan yang telah terlaksana oleh sebab inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia daripada dosa mereka. Maksudnya di sini bahwa kalau Tuhan itu suami dan bangsa Israel itu adalah pengantin perempuan, maka selama mana perjanjian itu ditaati, maka rukunlah persekutuan antara Tuhan dan manusia itu sendiri. Jadi saudara-saudara, setelah kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini, kita melihat sebagai berikut. Dunia telah berdosa, dan mau tidak mau Tuhan mesti, karena kasihnya dia telah menyatakan jalan atau pelan keselamatan bagi manusia. Dan keselamatan itu akan terlaksana menerusi perjanjian kekal Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan perjanjian untuk menyelamatkan manusia itu dinyatakan Tuhan kepada kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, dan dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, melayani dan mati untuk menebus kita daripada segala dosa kita dan melepaskan kita daripada jurang maut, sekiranya kita mentaati Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam perjanjian antara kita dengan Tuhan itu. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat bahwa perjanjian kekal Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu perjanjian kepada Nuh dibuat untuk memastikan bahwa generasi selepas Nuh yang diselamatkan melalui Baterah itu akan berpihak kepada Tuhan dan akan senantiasa berada dalam Tuhan. Namun
kegagalan telah berlaku pada perjanjian itu, akhirnya Tuhan mengikat perjanjian lagi dengan Abraham untuk memastikan bangsa itu mengenal Tuhan mereka, untuk menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Namun di suatu ketika perjanjian dengan Abraham juga telah terbatal ataupun telah diingkari oleh manusia, dan menyebabkan Tuhan mengikat lagi perjanjian dengan Musa. Dan ketika Musa menyatakan itu kepada bangsa Israel dan mereka bersetuju untuk mentaati Tuhan, maka perjanjian itu selalu berlaku dalam kehidupan mereka. Namun suatu ketika bangsa Israel dan Yahuda telah mengingkari apa yang Tuhan telah janjikan kepada mereka dalam perjanjiannya, lalu Tuhan sekali lagi menyatakan perjanjiannya yang baru yang ditulis di dalam buku Yesaya dan juga ditulis dalam buku Yeremia sebentar tadi, untuk apa? Memastikan manusia tetap mempunyai jalan kembali kepada Tuhan yang mencipta mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah pembelajaran kita untuk minggu ini. Dan mudah-mudahan melalui pembacaan berulang kali terhadap pembelajaran sekolah Sabat, kita akan memahami lebih dalam lagi betapa perjanjian kekal Tuhan itu sentiasa penting baginya supaya manusia dapat kembali kepadanya dan diselamatkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab Engkau mengasihi kami, Engkau menyatakan kasih-Mu dan penyelamatan-Mu menerusi perjanjian kekal. Sekalipun beberapa kali gagal di dalam sepanjang masa sejarah manusia ini, namun tetap Engkau kembali kepada kami, sebab Engkau telah bersumpah untuk menyelamatkan manusia itu menerusi perjanjian kekal. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak lalai lagi, dan kami mau untuk menerima perjanjian dengan Engkau, sehingga suatu masa kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang Engkau telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan segala dorongan-Mu dan segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.